Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Siapa yang Engkau Cari? Pertanyaan yang kedua setelah Yesus bangkit kepada Maria. Siapakah yang engkau cari? Maria sudah dalam waktu yang cukup lama bersama dengan Yesus. Seharusnya Maria mengenali suara Yesus. Namun, baru ditinggalkan selama 3 hari, Maria sudah tidak mengenali suara Yesus. Bahkan Maria mengira Yesus adalah penjaga taman. Lewat pertanyaan ini, Yesus mengingatkan anak-anaknya untuk peka terhadap suaranya. Terkadang mungkin Anda sibuk dengan aktivitas Anda dan terlalu banyak suara di sekitar Anda. Tekanan masalah yang begitu berat sehingga Anda tidak bisa lagi mengenali suara Yesus. Yohanes 20 ayat 15b, siapakah yang engkau cari? Hal ini berarti Anda harus memperhatikan baik-baik siapa pribadi yang sedang Anda cari ketika masalah persoalan sedang menimpa hidup Anda. Maria Magdalena yang mengunjungi makam Yesus lebih dari 1 kali. Belum 3 hari Yesus terbaring kaku dalam gua batu itu. Tetapi Maria Magdalena telah datang melihat saat-saat Yesus dimasukkan dalam kubur. Bahkan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome mempersiapkan diri lagi untuk datang kembali ke makam membawa rempah-rempah dan wewangian. Belum puas dengan mengenang Yesus, Maria Magdalena menyempatkan diri duduk menyendiri sambil menangis di depan makam. Anda tentu dapat mengacungkan jempol untuk kegigihan Maria Magdalena ini yang menunjukkan cintanya pada mayat Yesus. Inisiatifnya, perhatiannya, kesetiaannya sungguh tak bisa diragukan. Bahkan pengorbanan dalam hal uang sepenuhnya dicurahkan untuk Yesus yang telah mati itu. Mungkin kalau Anda bertanya kepada Maria Magdalena, menurut Anda siapakah Yesus itu? Maka Maria Magdalena akan mengenang Yesus demikian. Dulu Yesus adalah orang yang luar biasa. Dulu Yesus adalah guru yang agung dan bijaksana. Dulu Yesus adalah penyembuh yang penuh kuasa. Dulu Yesus adalah sahabat yang penuh cinta kasih. Dan dulu Yesus adalah seorang yang gigih dalam bersaksi, melayani dan mengayomi. Dan banyak lagi kenangan tentang Yesus yang sudah lalu. Maria Magdalena memandang Yesus yang telah lalu. Artinya Maria Magdalena hidup hari ini dengan pengalaman masa lalu bersama Yesus. Saya teringat Yesaya 43 ayat 18-19 di mana bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Tentu saja waktu-waktu di pembuangan adalah masa yang kelam dan suram bagi orang Yahudi. Sehingga wajarlah mereka berpikir di sanalah hari terakhir mereka. Tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 43 ayat 18-19 ini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui dalam bahasa Ibrani yada, yang berarti tahu karena memiliki hubungan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan melibatkan bangsa Israel sebagai relasi dalam suatu hubungan dengannya. Tuhan meminta bangsa Israel untuk janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sebab orang-orang yang terikat dengan masa lalu, maka pengenalannya akan Tuhan akan terhambat. Yesus tidak menghendaki Maria terperangkap dalam pencariannya sehingga gagal menjumpainya. Karena Tuhan tidak ingin Maria Magdalena memasuki musim yang baru, tetapi masih hidup dalam pengalaman hidup yang lama. Itu sebabnya Yesus yang telah bangkit dari kematian itu berinisiatif menemui Maria Magdalena. Yesus memanggil Maria dengan namanya, Maria.
dan Maria pun mengenali suara Tuhannya. Rabuni, kebangkitan Yesus mengubah kesedihan total Maria menjadi sukacita total. Karena Maria telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Maria datang untuk mencari Yesus yang mati dengan pengalaman masa lalunya. Namun kini ia mendapati Yesus yang bangkit, yang mengubah pengalaman hidupnya untuk memasuki musim yang baru. Bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Artinya dulu ia percaya dan mencari Yesus yang mati, dan sekarang mencintai Yesus yang bangkit untuk hidup selamanya. Sahabatku, mengapa Anda masih mencari Yesus yang dulu? Marilah temui Dia yang ada sekarang. Dia yang telah memenangkan hidup Anda dari maut. Dia yang telah membayar dengan harga yang mahal sehingga Anda lalu berharap dan melihat kuasa kebangkitan. Sebab Ia telah bangkit. Ayo bangkitkan pikiran Anda, hati Anda, semangat Anda, tekad Anda untuk memberitakan kebangkitannya, kuasanya, kasihnya atas hidup Anda yang memberikan pengharapan dari dulu, sekarang, dan masa depan. Jadi jangan memasuki musim baru dalam kehidupan Anda dengan cara hidup yang lama. Karena Anda tidak lagi hidup dengan Allah yang mati, tetapi Anda hidup karena Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan yang hidup. Buatlah keputusan untuk melupakan yang lampau dan berjalan dengan dasar pengenalan akan Tuhan yang telah bangkit. Harus terus dibangun. Mari ikuti saya berdoa. Bapa, saya membutuhkan belas kasih-Mu agar saya dapat berbesar hati, melupakan segala kegagalan, kepahitan, dan hal yang mengecewakan serta keberhasilan dan kejayaan di masa lampau. Saya rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Saya rindu Engkau menyatakan sesuatu yang baru yang hendak Engkau kerjakan melalui hidupku. Nyatakanlah diri-Mu atas hidupku ya Bapa. Di dalam nama Yesus saya memohon dan berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.